Oke sahabat-sahabatku semuanya, semoga kalian masih dalam keadaan sehat semua, dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak bagi orang yang suka emosi tinggi atau amarah berlebihan, suka marah. Saya akan memberi 7 dampak tersebut bagi orang yang suka marah atau emosi tinggi. Itu sangat tidak baik sekali bagi kesehatan kita tentunya. Nah, saya akan memberi 7 dampak yang tidak baik bagi orang suka marah. Kita masuk yang pertama. Yang pertama, sudah tentu bagi kesehatan fisik kita. Biasanya orang yang pernah marah terlalu berlebihan dan berkelanjutan itu dapat menyebabkan berbagai macam masalah yang tidak baik, terutama bagi kesehatan seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan gangguan pencernaan. Tubuh jadi stres seperti adrenalin yang dapat merusak sistem organ tubuh kita jika terjadi secara terus-menerus. Nah, bagi kita semua harus dikontrol emosi kita supaya menjaga kesehatan kita, karena tidak baik bagi tubuh kita atau bagi kesehatan kita. Oke sahabat-sahabatku, yang kedua, kekuatan mental menjadi lemah. Orang yang pemarah yang tidak kontrol dapat mengakibatkan stres, kecemasan, serta depresi, sehingga membuat kondisi mental terganggu. Ini juga dapat memperburuk bagi kesehatan fisik secara dadakan, yang membuat badan lemas serta gemetaran. Artinya, marah serta emosi berlebihan itu adalah kurang baik bagi tubuh kita. Kita harus hati-hati karena tidak baik bagi kesehatan tentunya, teman-temanku. Yang ketiga, hubungan sosial menurun. Ini yang paling penting. Orang yang sering marah cenderung memiliki hubungan yang kurang baik di sekelilingnya, seperti dengan keluarga, teman, dan rekan kerjanya. Nah, ini sangat tidak baik. Marah yang tidak kontrol dapat merusak komunikasi dan menimbulkan konflik yang sulit diperbaiki. Dampak yang lebih buruk lagi bagi seorang yang suka marah ini, yaitu merugikan, seperti melampiaskan amarahnya dengan merusak barang-barang atau membanting barang-barang berharga mungkin. Ini sangat merugikan kita. Inilah yang banyak terjadi, yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kurang baik untuk kemajuan karir. Nah, ini bagi yang bekerja ataukah yang bisnis dalam menjalankan usaha. Ini penting. Sering marah di tempat kerja umpamanya atau tempat bisnis, ini sangat mempengaruhi sekali kinerja dan produktivitas. Ini juga dapat merusak reputasi diri sendiri dan menghambat perkembangan karir itu. Karena teman kerja kita, mungkin juga atasan atau rekan kerja kita merasa tidak nyaman atau tidak suka bekerja sama dengan kita karena kita pemarah. Inilah yang merugikan kita, merugikan diri kita sendiri tentunya. Yang kelima, keputusan yang buruk. Nah, orang yang pemarah ini apabila mengambil keputusan itu sangatlah cepat, biasanya mengambil jalan pintas tanpa memikir dampak buruknya atau tidak rasional. Ini dapat menyebabkan penyesalan di kemudian harinya dan berakibat buruk bagi kehidupan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita tentunya. Yang keenam, konsentrasi tidak stabil. Orang yang pernah marah ini biasanya, orang tipe ini selalu tidak stabil emosinya. Melihat orang bicara, suaranya agak keras sedikit aja. Orang pemarah biasanya apabila mendengarnya, pikirannya langsung tegang, ingin segera untuk menjawab. Nah, dampak yang tidak baik ini bagi seseorang pemarah yaitu membuat orang lain menjadi ikut marah, sehingga suasana menjadi tegang. Maka dari itu, marilah kita kontrol emosi kita. Kita jaga, karena tidak baik sekali bagi kesehatan. Bagi kehidupan sehari-hari juga tidak baik. Oke sahabat-sahabatku,
Kita masuk yang ketujuh. Yang ketujuh sudah tentunya merugikan kita sendiri. Nah, ini marah yang berlebihan dapat mengurangi kualitas atau konsentrasi hidup kita sendiri. Nah, ini dapat menyebabkan perasaan tidak stabil, tidak bahagia, dan tidak kepuasan secara terus-menerus. Kemudian dengan amarah atau emosi tinggi ini, setiap keputusan apa saja selalu tidak terselesaikan dengan baik. Hal ini juga bisa mengisolasi individu itu sendiri tentunya dari lingkungan sosialnya. Oke sahabat-sahabatku, tetapi perlu kita ingat kawan-kawanku, pemarah serta emosi berlebihan sudah pasti tidak baik terhadap kesehatan dan juga orang lain tentunya, terutama dengan rekan-rekan kerja, dengan teman bisnis mungkin, dan juga orang-orang di sekeliling kita tentunya. Oke sahabat-sahabatku, saya berpesan kita jaga emosi kita kontrol. Jangan sampai kita terlalu marah yang berlebihan karena tidak baik bagi kita dan kesehatan kita. Oke sahabat-sahabatku, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.